Baik, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Igusti Kadek Rada Krisda Dwianjana dengan NIM 2413011013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana ini ditugaskan untuk bagaimana kita memahami sebuah data di dalam eh, BPS atau data yang kita dapatkan dari Badan Pusat Statistika yang kita olah untuk memperoleh jawaban-jawaban yang pasti sesuai dengan data. Nah, jadi ini juga dalam mata kuliah statistika dasar. Jadi baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi di sini ternyata terdapat tingkat data yang saya peroleh yaitu tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi dari SD sederajat, SMP sederajat, serta SMA sederajat. Di sini banyak sekali ada data-data mentah ya. Aceh, Sumatera Utara, bahkan sampai di Papua. Nah, baik saja. Nah, di sini juga saya mendapatkan pengolahan data. Untuk apa pengolahan data ini? Nah, tentu disinilah urgensinya. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan rekan-rekan. Bagaimana distribusi persentase penyelesaian SMA di seluruh provinsi Indonesia selama 2021 hingga 2023? Yang kedua, di mana persentase penyelesaian SD yang paling konsisten di provinsi yang ada di Indonesia selama 3 tahun terakhir? Serta yang terakhir, pertanyaan saya yaitu seberapa besar perbedaan persentase penyelesaian SMA antar provinsi pada tahun 2023? Berikan ukuran statistik yang menggambarkan keragamannya. Baik rekan-rekan semuanya, tentu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan data mentahnya langsung secara ya asal dimasukkan saja begitu. Tidak bisa ya. Jadi kita harus melakukan pengolahan data di sini seperti ada mean, kemudian ada modus, median, varian, standar deviasi, kuartil, desil, persentil, bahkan menggunakan teorema Bicep. Itu dengan hal-hal tersebut maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun ingat rekan-rekan semuanya, tidak semua data atau pengolahan data ini saya gunakan di dalam menjawabnya karena ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut disesuaikan seperti yang pertama, bagaimana distribusi persentase penyelesaian SMA? Tentu jawabannya adalah ya rata-rata. Jangan menggunakan tiba-tiba karena pertanyaannya seperti ini karena biar kita ngerasa nggak rugi kita gunakan kuartil gitu. Ya, kurang tepat gitu. Nah, jadi langsung saja. Jadi pertanyaan tersebut kita mendapatkan jawaban dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata tingkat penyelesaian SMA di Indonesia mencapai 65,33%. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar wilayah di di mana beberapa provinsi seperti di Yogyakarta dan DKI Jakarta mencatat tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, sementara daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan yang signifikan secara keseluruhan. Tingkat penyelesaian SMA di tingkat nasional menunjukkan kestabilan dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat pengolahan datanya. Jadi, pengolahan datanya itu ada mulai rata-rata penyelesaian SMA yang di tahun 2021 65,51%. Pada tahun 2022 64,668%. Dan di tahun 2023 65,81%. Memang ada perubahan, tapi hanya terjadi kecil di setiap tahunnya. Dan rata-ratanya itu ialah capai 65,33% di jenjang SMA. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Di mana persentase penyelesaian SD yang paling konsisten di provinsi yang ada di Indonesia selama 3 tahun terakhir? Nah, rekan-rekan semuanya, kalau seperti ini pertanyaannya, di mana persentase penyelesaian yang paling konsisten, berarti yang paling sering muncul. Apa rekan-rekan? Ya betul sekali, yaitu modus.
Nah, jadi di sini kita juga sudah mendapatkan data modusnya nih rekan-rekan. Setelah kita melakukan pengolahan data dari data mentah, kemudian kita mengurutkan datanya, kemudian juga kita mencari masing-masing dari eh, tingkat SD, SMP, dan SMA 3 tahunnya, yaitu rata-rata dari 3 tahunnya. Nah, ternyata Aceh itu 2 kali rekan-rekan semuanya. Aceh 2 kali menjadi modus penyelesaian SD yang paling tinggi. Di mana di sini Aceh itu ialah mencapai 99,32 ya pada tingkat SD-nya. Kemudian juga ada yang lainnya ya. Nah, kemudian sorry, mohon maaf. Di sini ya, 99,44% pada tahun 2021-nya. Nah, rekan-rekan semuanya, dari pertanyaan tersebut kita memperoleh jawaban Aceh menunjukkan tingkat penyelesaian SD yang sangat tinggi dan konsisten dengan angka mencapai 99,44% pada tahun 2021 dan sedikit meningkat menjadi 99,45% pada tahun 2025. Mari kita lihat sesuai atau tidak dengan datanya. Betul sekali ya rekan-rekan. Nah, ini terjadi peningkatan 0,01%. Namun itu tentu karena ini dalam tingkat persentase itu sudah sangat baik ya. Jadi hal ini menegaskan bahwa Aceh secara berkelanjutan mempertahankan persentase penyelesaian SD yang sangat baik. Sementara itu, Jawa Barat mencatat tingkat penyelesaian SD yang tinggi meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Aceh, yaitu 99,09% pada tahun 2023. Kita lihat di sana apakah benar? Ya, betul sekali di sini ya. Jawa Barat menjadi modus tertinggi penyelesaian SD pada tahun 2023, yaitu 99,09%. Nah, jadi secara keseluruhan, tingkat penyelesaian SD di Indonesia tergolong tinggi dengan rata-rata nasional mencapai 99,45% pada tahun 2022. Jadi berdasarkan data yang tersedia, bukan berdasarkan saya lagi. Itulah pentingnya pengolahan data. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aceh memiliki persentase penyelesaian SD yang paling konsisten dan sering muncul yang tertinggi dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, kembali ke pertanyaan ketiga, yaitu seberapa besar perbedaan persentase penyelesaian SMA antar provinsi pada tahun 2023? Berikan ukuran statistik yang menggambarkan keragamannya. Nah, rekan-rekan, karena dia juga meminta di mana di sana meminta ukuran statistiknya. Jadi pada tahun 2023 terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam persentase penyelesaian pendidikan SMA di berbagai provinsi Indonesia. Di Yogyakarta mencapai tingkat penyelesaian tertinggi yaitu 89,69%. Sementara Papua angka terendah yakni 39,5%. Mari kita lihat di sini Yogyakarta itu 89, sekian persen dan di sini Papua bahkan kecil sekali ya tingkat penyelesaiannya di SMA. Nah, jadi selisih antara kedua nilai ekstrim ini mencapai 50,19%. Yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses dan penyelesaian pendidikan menengah di berbagai wilayah. Luar biasa sekali. Sangat-sangat besar angka itu. Untuk memahami variasi lebih lanjut, digunakan beberapa ukuran statistik, yaitu rata-rata persentase penyelesaian SMA ya, yang tadi saya perlihatkan, yaitu 65,51, menunjukkan tingkat kelulusan yang cukup moderat di berbagai sebagian besar provinsi. Standar deviasi yang dihitung data mentah sekitar, standar deviasi ya, standar deviasi itu yang
Sebentar, mari kita lihat. Ini dia standar deviasi ya, SMA. 10,53 dari 2023. Nah, yang mengindikasikan tingkat penyebaran data yang cukup besar di sekitar nilai rata-rata. Jadi, lumayan besar gitu loh. Ada rata-rata yang berada di tengah, banyak sekali penyebaran-penyebarannya. Nah, selain itu, koefisien variasi atau CP yang merupakan ukuran relatif dari keberagaman data diperoleh dengan membagi standar deviasi dengan rata-rata dan dikalikan dengan 100%. Hasil perhitungan menunjukkan CP sebesar 16,07%, yang berarti terdapat variasi yang cukup tinggi dalam tingkat penyelesaian SMA antar provinsi, mencapai 16% loh. Ini kita berbicara Indonesia, bukan sekedar satu provinsi atau satu kabupaten. Tapi kita berbicara di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai ukuran statistik ini dapat disimpulkan bahwa disparitas yang cukup tinggi dalam penyelesaian pendidikan menengah Indonesia, dan tentu hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di seluruh daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat penyelesaian yang masih rendah. Di sini dikatakan bahwa perlunya kebijakan. Jadi saya juga sudah menyiapkan kebijakan, yaitu dua kebijakan. Yang pertama, peningkatan alokasi anggaran yang lebih merata. Dengan alokasi anggaran pendidikan ini ya, yang lebih merata tentu kita akan bisa meningkatkan infrastruktur sekolah, kemudian juga kompetensi dari gurunya, bahkan kita bisa memberikan dukungan finansial bagi siswa berupa beasiswa, di mana itu bisa diperoleh dari orang yang tidak mampu serta orang yang memiliki kecerdasan yang lebih lah dikatakan. Oke, jadi dengan hal tersebut diharapkan bahwa bisa mendapatkan atau lebih memajukan daerah-daerah yang kecil tadi. Kemudian yang kedua itu pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi intinya itu kebijakannya adalah di setiap daerah tentu memiliki hal-hal yang eh, lebih dari masing-masing entah sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal itu akan meningkatkan rasa keinginan siswa untuk bersekolah demikian. Mungkin kalau nah di sini seperti misalkan maaf. Misalkan seperti pertanian, perikanan dan kehutanan, pertambangan, dan pariwisata berbasis budaya di Papua. Nah, jadi dengan kurikulum yang mendorong hal-hal tersebut, dapat memperoleh bahwa eh, para siswa itu pasti akan berpikir, wah, kita harus sekolah karena kita akan memperoleh ilmunya dari sana, gitu. Setelah dia tamat atau setelah dia lulus, maka dia sudah siap untuk bekerja di daerah-daerah seperti pertanian perikanan, kehutanan, maupun pertambangan yang ada di Papua demikian. Jadi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal ini juga perlu ya agar meningkatkan minat siswa dalam belajar atau dalam eh, menyelesaikan studinya. Demikian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sudahkan karena tadi luar biasa sekali ya. Ada pengolahan data dari data mentah yang didapatkan, kemudian juga menyimpulkan apa saja yang bisa dijawab oleh data mentah tersebut. Nah, itu dia statistika dasar dan terakhir saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan selamat tinggal. Dadah.